Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertempuran di tiap-tiap koloni Cooling Game telah berakhir dan Cooling Game telah memasuki bagian akhir. Di sini Abdikos melis 26 karakter yang berpartisipasi di Cooling Game dari yang terlemah sampai yang terkuat. List ini bukan hanya dari penyihir tapi juga kutukan yang ikut berpartisipasi dalam pertempuran di Cooling Game. Abdikos buat list ini dengan sangat hati-hati, penuh pertimbangan dan berbagai alasan. Penasaran siapa saja penyihir di Cooling Game dari yang terlemah sampai yang terkuat? Berikut listnya, check it bro. Di posisi ke-26 ada Amairin. Dia adalah kacung dari kelompok Haba yang sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan bertarung. Jadi Abdikos tempatkan dia sebagai player terlemah di Cooling Game. Bahkan saking lemahnya, tugas dia hanya menjadi penanda kalau ada player baru yang masuk Cooling Game. Di posisi ke-25 ada Remy. Kalau Amairin adalah kacung di kelompok Haba, maka Remy adalah kacung di kelompok Registar. Saking lemahnya Remy, dia sampai menjadi penipu demi bertahan hidup di Cooling Game. Meski lemah, tapi dia sukses menipu Megumi dan membawanya ke tempat Regi. Terakhir, Remy ditunjukkan bersembunyi di kamar hotel dan diburu oleh tentara Amerika. Di posisi ke-24 ada Hanyu. Hanyu adalah pasangan Haba. Dia punya teknik kutukan yang mampu merubah tubuhnya menjadi pesawat jet. Dia cukup kuat untuk mementalkan Yuji saat baru masuk koloni Cooling Game. Namun ya, pada akhirnya dia berhasil dikalahkan Yuji dengan satu hantaman puing yang dilapisi energi kutukan. Di posisi ke-23 ada Hari Chizuru. Dia adalah salah satu penyihir di kelompok Registar. Dia cukup kuat untuk menerima serangan Yue dan dijatuhkan dari atas gedung. Namun dia terlalu meremehkan Megumi sehingga dihabisi Megumi yang marah pada kelompok Regi. Di posisi ke-22 ada Charles Bernard, player yang bernasib sial karena hobi otakunya dirusak oleh situasi Jepang yang porak-poranda karena Cooling Game. Dia cukup kuat untuk melawan Hakari mode santuy, bahkan berhasil sedikit melukainya. Namun pada akhirnya Charles Bernard dibantai Hakari dalam mode jackpot. Di posisi ke-21 ada Haba. Haba adalah pemimpin di kelompoknya yang mencari poin dengan menyerang pemain baru di Cooling Game. Teknik kutukan helikopternya cukup kuat untuk menghancurkan bangunan. Bahkan Haba cukup kuat untuk menahan granat kejut, setrum taser, atau peluru kaliber. Sayangnya Yuji tahu kalau bagian tengah baling-baling helikopternya cukup lemah, jadi Haba KO dengan satu tinju kuat dari Yuji. Di posisi ke-20 ada Panda. Meski kita tahu bagaimana kemampuan Panda di anime, tapi harus diakui kalau Panda adalah player terlemah di kelompok Yuji. Dia susah payah melawan Kashimo dalam mode gorila, bahkan sempat masuk ke mode Triceratops. Namun karena lawannya terlalu kuat yaitu Kashimo Hajime, Panda dibantai dengan energi petir Kashimo yang dikatakan setara efek pasti bunuh domain expansion. Posisi 19 ada Norito Shikamo. Norito masuk koloni Cooling Game karena galau, dimana mimpinya sebagai pemimpin klan Kamo kandas karena Kenjaku menempatkan pemimpin boneka untuk menggantikannya. Di Cooling Game, Norito cukup kuat melawan kutukan Naoya mode kepompong. Meski setelahnya dia hanya jadi penonton melihat player lain yang lebih kuat melawan kutukan Naoya. Di posisi 18 ada Roku Jushimio. Dia adalah penyihir yang punya teknik kutukan sumo, bahkan punya domain expansion yang membuat dia bersumo tanpa batas waktu. Dia cukup kuat untuk melatih maki, membangkitkan potensi terkuatnya, bahkan cukup kuat untuk melawan kutukan Naoya mode kepompong. Di posisi 17 ada Daido Hagane. Dia bukan penyihir, melainkan seorang samurai tangguh yang dibangkitkan Kenjaku di Cooling Game. Dia sangat kuat, bahkan mampu menebas kutukan Naoya mode kepompong meski tidak bisa melihatnya. Bahkan mampu membuat pedang maki berkali-kali lipat lebih kuat berkat kemampuan samurai yang dia miliki. Di posisi 16 ada Hazenoki Iori, salah satu kelompok Registar punya teknik kutukan yang mampu merubah bagian tubuh yang dia lepas menjadi bom, bahkan punya teknik kutukan pembalik untuk mengembalikan kondisinya. Sayangnya dia mendapat lawan yang overpower yaitu Takaba Fumihiko yang mana mampu mewujudkan hal-hal yang dia anggap lucu menjadi kenyataan. Di posisi ke-15 ada Registar. Yap, dia adalah pemimpin dari kelompoknya. Punya teknik kutukan yang mampu merubah struk belanjaan menjadi barang nyata. Bahkan mempunyai teknik anti domain Hollow Wicker Basket. Dengan mudah mampu melumpuhkan Divine Dog
dan bertarung cukup seimbang dengan Megumi Fushiguro. Bahkan di dalam domain expansionnya, soal kecerdasan dia bahkan hampir setara dengan Megumi. Dia kalah karena kurang teliti saat menganalisa domain Megumi dan akhirnya dibunuh Megumi. Di posisi 14 ada Druv Lakdawala, salah satu pilar deadlock di koloni Sendai. Koloni yang disebut Kenjaku paling brutal di Cooling Game karena semua penyihir saling bantai hingga hanya menyisakan 4 penyihir kuat. Dia cukup kuat untuk mengendalikan Shikigami yang punya domainnya sendiri. Jadi dia semacam dukun santet yang menyerang dari jarak jauh. Namun dia dihabisi Yuta saat posisinya diketahui. Di posisi ke-13 ada Kuro Urushi. Dia adalah kutukan kelas spesial yang juga menjadi pilar deadlock di koloni Sendai. Punya teknik kutukan pengendali serangga kotor dan juga punya golok kematian yang mampu membuat orang yang disabet golok tersebut membusuk. Kuro Urushi cukup kuat untuk memojokkan Yuta, bahkan mampu bereinkarnasi. Namun pada akhirnya berhasil dibantai Yuta dengan energi kutukannya yang super besar. Di posisi ke-12 ada Higuruma Hiromi, salah satu player Cooling Game dengan jumlah poin tertinggi setelah Kashimu Hajime. Meski baru membangkitkan teknik kutukannya, tapi sudah setara penyihir kelas 1, punya domain expansion pengadilan yang mampu meningkatkan kemampuannya untuk menghukum siapapun yang dinyatakan bersalah dalam pengadilan. Sebenarnya dia tidak kalah, namun hanya menyerah setelah melihat tekad Yuji yang tidak gentar meski dijatuhi hukuman mati. Di posisi ke-11 ada Itadori Yuji. Yap, untuk saat ini karakter utama kita hanya masuk di posisi ke-11. Tentu saja Yuji yang dimaksud hanya Yuji tanpa Sukuna, dimana dia punya tubuh kuat dan kemampuan bertarung dengan pengendalian energi kutukan yang sangat terampil. Yuji berhasil membuat Higuruma menyerah karena tekad juangnya yang sangat besar. Di posisi ke-10 ada Megumi Zenin, penyihir yang sangat berbakat sekaligus pemimpin dari klan Zenin saat ini. Punya teknik kutukan yang sangat langka, yaitu teknik 10 bayangan. Sangat cerdas dalam menganalisa pertarungan dan cukup terampil dalam menggunakan senjata kutukan. Bahkan mampu memanfaatkan domain expansion yang belum sempurna menjadi senjata yang mematikan. Di Cooling Game, Megumi mampu mengalahkan Regi dengan adu kekuatan sekaligus kecerdasan. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuh lawannya jika memang diperlukan. Di posisi ke-9 ada Kurusuhana dan Angel. Sebenarnya Abdikos agak berat menaruh Kurusuhana di posisi ini, mengingat dia belum menunjukkan kemampuannya. Namun karena di dalam tubuhnya ada Angel yang ingin membunuh Sukuna, dan dia punya teknik untuk menetralkan hal-hal yang berbau jujutsu seperti teknik kutukan, roh kutukan, atau benda kutukan. Jadi dia sangat berpotensi untuk menjadi salah satu yang terkuat. Di posisi ke-8 ada Takaba Fumihiko, penyihir lawak yang tidak ingin membunuh di Cooling Game, bahkan tidak peduli meski poinnya 0. Yap, meski lawak, tapi Takaba punya teknik yang sangat berbahaya, yaitu dia mampu mewujudkan segala sesuatu yang dia anggap lucu menjadi kenyataan, seperti tidak mempan di bom karena menganggap di bom tapi tidak mati adalah sesuatu yang lucu, atau tidak mempan ditembak karena menganggap ditembak tapi tidak kena adalah sesuatu yang lucu. Saat ini kita tidak tahu batas kemampuan Takaba, namun yang jelas kemampuan ini cukup merepotkan bahkan untuk penyihir sekelas Goju Satoru. Di posisi ke-7 ada Urotakako, salah satu pilar di koloni Sendai, berasal dari ribuan tahun yang lalu dan masuk skuad pembunuh klan Fujiwara. Punya teknik kutukan manipulasi langit, teknik kutukan yang mampu membelokkan udara atau bahkan meretakkannya layaknya Gura-Gura Nomi Whitebeard. Urotakako sangat kuat, bahkan mampu beradu domain dengan Yuta Okotsu dan Ishii Goori Ryu. Di posisi ke-6 ada Ishii Goori Ryu, seorang penyihir dari 400 tahun yang lalu yang juga menjadi pilar di koloni Sendai. Punya teknik kutukan yang mampu mengeluarkan energi blast yang sangat-sangat besar, mampu beradu domain dengan Yuta dan Urotakako. Ishii Goori berasal dari Sendai dan merupakan penyihir terkuat di wilayah tersebut. Bahkan saking kuatnya, dia tidak bisa menemukan lawan sepadan di Sendai dan memilih untuk dibangkitkan Kenjaku di Cooling Game. Di posisi ke-5 ada kutukan Naoya Zenin karena dendamnya pada Maki dan dibunuh tanpa energi kutukan oleh Ibu Maki. Naoya menjadi roh kutukan pendendam di Cooling Game. Dia berevolusi beberapa kali, mulai dari bentuk ulat, kemudian kepompong, dan terakhir menunjukkan wujud manusianya. Nah, saat mencapai tahap manusia inilah Naoya mampu mengeluarkan domain expansion yang sangat-sangat kuat, yaitu sel waktu Istana Bulan. Orang yang ditandai oleh Naoya dengan domain ini, semua bagian tubuhnya harus bergerak dengan hukum FPS hingga ke tingkat sel. Dengan kata lain, ini adalah domain instant kill mirip seperti milik Mahito, Gojo, Sukuna, dan Kenjaku. Tentu saja ada cara untuk mengatasi domain ini
yaitu menghindar sebelum ditandai. Sayangnya, Naoya mendapat lawan Maki yang kebal terhadap domain, jadi Naoya bisa dibunuh Maki dengan mudah. Di posisi keempat ada Kinji Hakari, salah satu penyihir yang dikatakan bisa melampaui Gojo Satoru, punya teknik domain unlimited yang saat mode jackpot membuatnya abadi. Sampai saat ini belum ditemukan cara untuk menghabisi Hakari mode jackpot, bahkan meski diracun sekalipun. Yap, hanya penyihir dengan pertahanan kuat atau penyihir dengan serangan instant kill yang mampu bertahan dari Hakari mode jackpot, karena jackpot Hakari juga memberi booster pada kekuatan tempurnya. Jadi untuk seimbang harus mampu menahan tinju booster dari Hakari atau membunuhnya berkali-kali hingga Hakari tidak punya kesempatan untuk menyerang. Di posisi ketiga ada Kashimo Hajime, penyihir tua dari 400 tahun yang lalu dan kemungkinan sudah hidup sejak era Sengoku saat Jepang mengalami perang saudara yang luar biasa besar. Dia punya energi kutukan bermuatan listrik yang mampu memberikan instant kill bahkan tanpa teknik kutukan. Yap, Kashimo sendiri punya teknik kutukan yang hanya bisa digunakan sekali dalam satu waktu, namun tekniknya hanya akan dia gunakan saat melawan Sukuna, sama seperti Ishigori Ryu. 400 tahun yang lalu Kashimo juga tidak menemukan lawan yang sepadan. Dia sempat ditawarikan Jaku untuk melawan Ishigori Ryu yang berada jauh di Sendai, tapi Kashimo menolak dan memilih untuk bertarung melawan Sukuna di Cooling Game. Di posisi kedua ada Maki Zenin. Sebelum mendapat pencerahan saja, Maki sudah sangat-sangat kuat dan mampu membantai klan Zenin sendirian. Apalagi setelah mendapat pencerahan berkat latihan sumo ribuan kali bersama Mio di alam domainnya. Kini Maki sudah bisa dikatakan setara Toji Fushiguro. Dia bukan hanya mampu melihat energi kutukan, tapi juga udara dan pergerakannya. Bahkan Maki kebal terhadap beberapa domain expansion Maki yang sekarang dijuluki sebagai Dewa Perang. Dan di posisi pertama ada Yuta Okkotsu. Yap, dia adalah penyihir yang dikatakan paling dekat untuk bisa melampaui Gojo Satoru. Yuta punya energi kutukan yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar dari Gojo. Dia punya teknik yang mampu mengcopy teknik kutukan lain, dan terakhir punya storage Rika yang mampu menampung energi kutukan dan teknik kutukan yang telah dia copy agar otaknya tidak meledak. Yap, jika penyihir lain berniat membebaskan Gojo lewat pintu belakang, maka Yuta adalah penyihir yang berniat membebaskan Gojo lewat pintu depan, yaitu dengan mengalahkan Kenjaku. Jadi jelas Yuta adalah penyihir terkuat di Cooling Game saat ini, karena yang dia buru bukan player Cooling Game, tapi pencipta Cooling Game itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman sepakat dengan list yang Abdikos buat? Jika tidak, silahkan tuliskan list penyihir terkuat di Cooling Game menurut kalian. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.